Oke. Pada pagi hari ini kita kembali ke seri 25-20-144. Seri rumah tangga Advent yang berjudul Parental Responsibilities, which no one else can bear. Ya. Tanggung jawab orang tua yang mana tidak ada satupun orang dapat menanggungnya. Ya. Judul kita pada pagi hari ini. Dan ini sudah masuk chapter, kalau nggak salah chapter 3. Bentar ya, mau lihat chapternya dulu. Ini lembaran baru ya, saudara-saudara. Kita punya seri yang terakhir dibawakan, itu sudah ini ya. Nah, ini chapter 29 sekarang kita masuk ya. Chapter 29 yang judul besarnya nanti yang akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain, yaitu A Word That Cannot Be Transferred. Ya, itu judul besarnya yang terdiri dari bermacam-macam subjudul, oke? Jadi judul pertama adalah tanggung jawab orang tua yang mana nggak ada satupun orang yang dapat menanggungnya. Oke, kita mau baca kutipan pertama kita langsung di Adventist Home ya. Hah? Yang ini dong saya. Ini bahasa Inggrisnya, yang ini bahasa Indonesianya. Ini ya, parental responsibility which no one else can do. Ini yang kuning ini. Kita mau minta yang di Zoom baca ya. Kita boleh minta yang ada di Tante Jacqueline, apakah yang di Popok boleh baca? Selamat pagi Tante Jacqueline. Halo, Tante Jacqueline, selamat pagi. Oke, belum ada suara, jadi kita minta yang lain dulu. Kita boleh minta Tante Nuning, selamat pagi. Boleh baca? Pagi, jadi. Pagi, Tante Nuning, silakan. Baca sebentar ya. Ya. Tanggung jawab orang tua yang tidak dapat ditanggung orang lain. Orang tua, Anda memikul tanggung jawab yang tidak dapat ditanggung siapapun untuk Anda. Selama Anda hidup, Anda bertanggung jawab kepada Allah untuk menjaga jalannya. Orang tua yang menjadikan firman Allah sebagai pedoman mereka dan yang menyadari betapa anak-anak mereka bergantung pada mereka untuk karakter yang mereka bentuk akan memberikan contoh bahwa akan aman bagi anak-anak mereka untuk mengikuti. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Tante Nuning. Ya. Jadi Tante Nuning, orang tua ini punya namanya yang pertama, ini orang tua ya. Yang orang tua
Ron buat bilang orang tua itu punya tanggungan. Dan tanggungannya ini siapa? Tante Nuni. Anak-anaknya. Anak-anaknya kan? Yang mereka bawa ke dunia ini, itu adalah tanggungan ini. Tanggungan anak-anak. Tanggungan orang tua kan? Tanggungan orang tua. Yang sudah dilahirkan ke dunia kan? Iya. Nah, lalu dibilang selama Anda hidup, Anda bertanggung jawab pada Allah untuk menjaga jalannya. Iya. Sebelum ada tanggung jawab anak-anak, ya kan? Ini yang tidak bisa diberikan pada orang lain ya. Iya. Apakah tanggung jawab pertama apa Tante Nuni? Tanggung jawab yang pertama untuk menjaga jalannya kepada Allah. Ah, Tanggung jawab jadi, kita, ya, tanggung jawab kita kepada Allah untuk menjaga jalannya. Jadi apakah yang pertama Tante Nuni? Ya. Yang pertama, jalannya anak-anak. Ini jalannya selama Anda hidup, Anda bertanggung jawab kepada Allah untuk menjaga jalannya. Ini Anda atau anak-anak, Tante Nuni? Jalan kita dulu. Jalan kita dulu kan? Iya. Ya. Nah, jadi yang pertama, ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama, tanggung jawab. Chat ya. Oh iya, Tante Jacqueline, nggak apa-apa. Pertama, tanggung jawab orang tua, yang paling pertama adalah kita lihat, adalah menjaga jalannya sendiri dulu. Jalannya sendiri kan? Iya. Jadi, kalau orang tua, kalau orang ya, contohnya suami istri, ataupun nggak usah suami istri, belum menikah, ya kan? Tapi masing-masing belum bisa jaga jalan masing-masing. Kira-kira nggak bisa tanggung jawab untuk jaga jalannya masing-masing. Kira-kira nanti kalau itu adalah bukti yang nyata bahwa nanti kalau ada anak-anak nggak bisa ada tanggung jawab. Betul nggak Tante Nuni? Betul. Kalau lihatnya begini. Iya. Jadi apakah jadi orang tua itu, kalau yang orang tua yang takut akan Tuhan, sebelum menikah, mereka sudah akan pikir bahwa saya mau jaga jalannya Tuhan kan? Bukan nanti, oh itu gampang nanti diubah. Apakah seperti itu atau memang harus ada tanggung jawab? Nggak bisa, itu kan. Yang selama ini rumah tangga Advent yang kita belajar kan, Tante Nuning? Iya. Nah, untuk jaga jalannya, apa yang orang tua harus lakukan, Tante Nuning? Menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Itu dia. Jadi ini kan pertama tanggung jawab orang tua, ini adalah menjaga jalannya sendiri kan? Dan untuk jaga jalannya sendiri, caranya adalah menjadikan firman jadi pedoman hidup kan? Iya. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah, sorry ya, kita mau lihat bahasa Inggrisnya. Parents, word, guide ya. Guide. Mari kita lihat lagi ya, Tante Nuning. Jadi, yang pertama, tanggung jawab jaga jalannya sendiri. Dengan lihat, saya mau hidupnya dituntun sama pedoman firman Tuhan, kan? Ini dia. Habis itu kalau ada terus habis orang tua yang sudah bertanggung jawab atas jalannya sendiri, akan juga bisa bertanggung jawab kepada anak-anak. Bisa bertanggung jawab pada anak-anak. Nah, itu kan dia punya konsep kan, Tante Nuning? Jadi, nah, kenapa? Ini pertanyaannya ya. Kenapa orang tua bertanggung jawab kepada jalan anak-anak mereka? Apa nggak cukup mereka punya jalan sendiri, ya kan? Iya. Orang-orang
tua yang menjadikan firman Allah sebagai pedoman mereka menyadari apa Tante Nuning? Bahwa anak-anak itu bergantung sepenuhnya kepada mereka untuk membentuk karakter mereka. Jadi kenapa orang tua bertanggung jawab pada jalan anak? Karena mereka tahu apa Tante Nuning? Boleh ulang Bahwa sekali? anak-anak itu bergantung kepada mereka dalam pembentukan karakter mereka. Betul gini? Artinya ini ya, karena menyadari ya. Pembentukan karakter anak-anak bergantung pada orang tua. Ya. Ini kayaknya nggak bisa kenapa? Kenapa? Nah, ini. Oh, orang tua harus bisa bertanggung jawab kepada jalan anak-anak mereka karena mereka menyadari, aduh, pembentukan karakter anak-anak saya ini bergantung pada saya, betul? Tante Nuning? Iya. Itu dia. Betul, Dek. Sekarang Tante Nuning, karena dia sadar, aduh, ini anak saya nggak bisa bentuk karakter mereka sendiri. Mereka akan kasih apa? Firman Tuhan. Beri contoh. Itu dia. Lihat polanya Tante Nuning. Iya. Dia beri contoh. Karena sudah tahu ini, orang tua akan memberikan contoh kepada anak-anak mereka. Jadi, artinya pembentukan karakter itu apa? Mengikut orang tua. Jadi, orang tua kenapa berikan contoh? Karena orang tua tahu anak-anak, ini penting ya, anak-anak dibentuk karakternya dengan melihat, betul? Atau follow, ya, kita jangan dulu melihat ya, dengan mengikuti, pakai bahasa kata buku dulu, atau follow, ya. Dan di sini kalau mengikuti apakah harus pakai mata Tante Nuning? Kalau dilihat, kalau mau ikut harus dilihat kan? Iya. Melihat orang tuanya. Ini dia. Ya, ini ini yang tadi kita baca sama-sama ya. Jadi yang pertama. Jadi ini dia punya kesimpulan ya. Ini kita mau bilang calon orang tua ya. Calon orang tua. Calon orang tua harus apa? Harus satu, bisa jaga jalannya sendiri. Kalau nggak bisa jaga jalannya sendiri, jangan pikir-pikir mau punya anak-anak walaupun lucu-lucu kan Tante Nuning. Apakah banyak orang mau punya anak karena lucu, karena aduh tetangga saya sudah punya anak, saya belum punya anak. Apakah semua karena tren? Betul kan Tante Nuning? Iya. Jadi berbuat sesuatu itu enggak berdasarkan reason. Ya. Lalu yang kedua, kalau calon orang tua bisa jaga jalannya sendiri, ya. Ini namanya tanggung jawab diri sendiri. Karena kalau bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, bisa bertanggung jawab dengan apa Tante? Pada anak-anaknya. Pada jalan pembentukan karakter. Untuk pembentukan karakter mereka.
bisa bertanggung jawab dalam pembentukan karakter anak-anaknya. Heeh. Ini kita mau bilang calon ya. Dengan memberikan contoh untuk bisa diikuti. Ini kan dia punya kesimpulan, Tante Nuning. Iya. Ya. Makanya ini rumah tangga Advent dibaca sebelum menikah atau sebelum menikah, Tante Nuning? Setelah menikah. Kita terlambat, udah anak gede baru Aduh, banget. tapi puji Tuhan, Tuhan masih baik ya Tante Nuning. Bisa Iya. mengungkapkan apa kelalaian kita. Coba ya, Kak Stanley, kalau misalnya kita ikutin polanya Tuhan, mantap banget nggak Kak Stanley? Betul, Gedi. Aduh, kayaknya kalau bisa diputar waktu ya Kak Sen. Ada Aduh, kan main. Tapi puji kali Tuhan. putar waktu. Apa Kak? Gimana Kak? Seandainya waktu bisa diputar. Iya, Cuma betul bisa itu. bilang seandainya gini. Iya, betul. Tapi karena masih puji Tuhan kan Kak, walaupun nggak bisa diputar, masih dikasih waktu lah paling nggak kan Kak? Untuk Iya, gitu. berubah dan diakui apa yang salah yang di masa lalu. Ya kan? Itu dia. Sekali. Aduh, itu dia. Jadi Kak Stan, apakah Tuhan Yesus juga bilang, ikut saya kan? Follow me. Iya. Langkah pertama gini. Jadi, apakah bisa lihat nggak? Kita buka ayatnya aja ya, supaya kita bisa lihat. Kita buka ayatnya. Markus 8:24 aja. 34, sorry. Oke. Ini kita sudah tahu ya ayatnya, kita mau karena cuman ini aja tambahan. Jadi kita ini ada kata follow me kan Kak? Diajak follow me kan? Betul gini. Oh, kayaknya harus yang di Matius deh. Lihat kita apa namanya? Hari ini pelajarannya mantap. Apa maksudnya? Tuhan itu enggak kasih kita itu sesuatu, enggak perintahkan orang tua itu sesuatu yang enggak Tuhan sudah bikin dulu gitu loh Kak. Jadi kayak wow. Ya, kita kadang-kadang juga kan orang tua maunya anak bikin tapi kita sendiri enggak bikin kan Kak? Itu dia. Betul sekali. Jadi, memang benar-benar ditempa lah kita semua. Geidi pun ya, sini pas belajar, waduh iya ya. Tuhan aja polanya dia selalu kasih contoh dulu kan, kasih contoh. Itu dia. Nih. Kalau follow harus angkat apa Kak? Pikul salibnya gini. Follow. Ini kata jembatan ya. Follow me harus pikul salib. Matius 11 ayat 28. Apa kata yang sama seperti follow, Kak? Kata lainnya follow me di 11:28 apa, Kak? Come unto me. Oke. Ini kan, come unto me kan? Mari kita lihat lagi. Ayat 29-nya. Take my yoke. Apakah ini kayak pikul salib, Kak? Sama gini. Sama kan? Jadi kita Iya, lehernya, salibnya. salib. Yoke sama kan? Take up his cross. Take my yoke kan, Kak? Sama kan? Jadi, iya, sama. Oke. Jadi Tuhan suruh apa?
Follow me, gitu kan, Kak? Follow me, JD dan Stanley. Nah, apakah dibilang gini, saya baru mau meek and lowly. Apakah seperti itu, Kak? Atau sudah? Sudah harus. Kalau mau bilang follow me, artinya saya sudah meek and lowly kan, Kak? Iya, Apakah jadi example-nya udah di seal lah, sudah dibilang siap untuk masuk jalan raya kan, Kak? iya. Kita Karena lihat kalau ya. follow, Silakan, Kak. follow apa yang mau di follow kalau nggak ada sesuatu yang ditunjukkan. Betul, betul. Jadi Kak, kita bisa lihat nggak? Banyak sekali di dunia ini yang lagi percetakan karakternya setan, Kak. Aduh, betul gitu. Karena apa? Orang tua nggak bisa jaga jalannya sendiri. Tapi sudah mau gaya untuk membentuk karakter anak-anaknya, anak-anak disesuai pikirannya mereka. Karakter setan semua. Kakak bisa lihat kan? Iya, bisa jadi. Jadi ya. Makanya, aduh, ini pernikahan itu bukan suatu lembaga mencari teman hidup saja kan, Kak? Aduh, saya kayaknya harus ada laki-laki yang tolong saya, perempuan yang tolong saya. Ini masih tanggung jawab dengan Bapak kan, Kak, di sini dibilang. Ini dia. Anda mikul tanggung jawab yang tidak bertanggung jawab kepada Allah kan? Kita masing-masing kita pribadi punya tanggung jawab kehidupan yang Tuhan sudah berikan kan Kak Sally? Iya. Jadi ya, Betul. jadi ini memang kehidupan pernikahan ini untuk anak-anak juga ya. Jangan pikirkan pacaran, ada laki-laki, ini mau perhatian dari orang laki-laki atau perempuan, itu adalah seperti yang kita pikirkan dahsyatnya, mantapnya kalau enggak sesuai dengan pola Tuhan kan Kak Stanley? Betul, Gedi. Itu dia. Jadi pola lain. Akan jadi pola lain kalau kita ikutin perasaan kita kan. Tapi kalau kita ikut pola Tuhan, caranya Tuhan, ya mungkin kita nggak akan layani perasaan kita karena perasaan kita salah semua ternyata. Jadi ya, kita lanjut lagi. Jadi nanti kita lihat lagi ya kutipan yang mengatakan tentang Tuhan Yesus ini. Oh, ini kita mau pakai ini ya. Apakah saudara-saudara bisa mengerti yang ada di Zoom yang lain tentang tanggung jawab orang tua? Bisa? Saudara-saudara? Bisa di Oke. Bisa ya? Oke. Ya, jadi jangan pernah Iyut, apakah ada Iyut Tante Nuning? Ada. Oh, pagi Iyut. Halo, Ce. Iyut pernah baca Cece punya ada tulis, jangan pernah cari pasangan karena kamu kesepian kan, tapi karena kamu sudah siap, betul nggak Tante Iyut? Oh iya, pernah. Jadi ya, banyak orang yang cuman apa? Aduh, kayaknya aku butuh teman hidup. Ya, betul. Gitu kan? Cuman begitu aja kan? Tapi sebenarnya nggak siap. Dia punya mental, dia punya karakter, semua nggak siap. Itu dia. Apalagi pas ada anak, lebih nggak siap lagi. Ya, Yud. Karena belum bisa mengontrol dirinya, gitu kan? Oke, Yud boleh baca. Boleh. Ayah dan ibu bertanggung jawab atas kesehatan konstitusi pengembangan karakter anak-anak mereka. Tidak seorang pun harus dibiarkan mengerjakan pekerjaan ini. Dalam menjadi orang tua dari anak-anak,
Anda harus bekerja sama dengan Tuhan dalam mendidik mereka dalam asas-asas yang sehat. Oke. Kasih Iyut. Iyut, jadi apakah di sini dibilang yang bertanggung jawab untuk kesehatan, dia punya pembentukan konstitusi ini membangun ya? Membangun pembangunan karakter mereka, ayah dan ibu mereka. Yud? Iya. Jadi ya. Jadi apakah kalau seorang yang harus memang kenal sekali anaknya ya ayah ibunya? Iya. Apakah sekarang banyak orang tua yang nggak kenal anaknya, makanya anaknya bisa bohong sama mereka? Dibohongin. Iya. Jadi ya. Ya. Dan yang lebih menakutkan adalah orang tua yang enggak percaya kalau anaknya itu enggak bagus. Itu lebih gawat lagi. Oke. Enggak ada, Lid? Boleh bilang aja coba lagi ya, Lid? Iya. Ini dia. Ya. Dan kalau mau jadi orang tua dari anak-anak, harus bekerja sama siapa, Yud? Tuhan. Yud, cuma 2 pilihan loh kita dalam mendidik anak-anak ini. Bekerja sama dengan Tuhan atau bekerja sama dengan siapa, Yud? Setan. Gawat. Ya. Kalau kita nggak bekerja sama dengan Tuhan, kita kerja sama dengan setan. Betul, Yud? Iya. Itu dia. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Biarlah hari ini kita belajar ya. Gedi pun belajar bahwa tanggung jawab itu besar gitu. Jadi mau lebih bergantung sama Tuhan untuk boleh bangun karakter anak-anak dalam Tuhan. Semua ayah ibu ya yang masih ada anak-anak. Kita lanjut lagi kutipannya. Ini sudah ya. Oh, yang how sad. Oke. Kita boleh minta Tante Lika boleh baca? Apakah mic-nya masih bermasalah, Tante Lika? Oke. Kalau gitu kita minta Mak Meis. Mak Meis boleh baca, Mak Meis? Silakan, Mak Meis. Ya, selamat pagi. Iya, silakan. Betapa menyedihkan bahwa banyak orang tua membuang tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada anak-anak mereka dan berkeinginan agar orang asing menanggungnya untuk mereka. Mereka bersedia bahwa mereka bersedia bahwa orang lain harus bekerja untuk anak-anak mereka dan membebaskan mereka dari semua beban dalam masalah Ini. ini. Oke, mantap. Mak Meis, apakah Tuhan bilang kalau kamu punya beban datang kepadaku, tak Mak Meis? Iya. Apakah orang tua ini karena nggak mau bertanggung jawab, karena tanggung jawab ini dianggap sebagai beban,
nggak datang ke Tuhan Yesus, malah datang ke orang lain. Tolong dong jagain anak saya, betul nggak? Orang tuanya kerja apa kan? Sewa apa? Bayar babysit kan? Apakah yang kehidupan di Jakarta, Opa Johan? Apakah sudah biasa itu namanya daycare? Di mana-mana sekarang banyak sekali daycare di. Kita supaya lebih ini kita mau cari gambarnya lah daycare itu kayak gimana untuk yang di daycare nih mengerikan sekali loh. Sebentar ya, saudara-saudara. Kenapa aku nggak bisa ini ya download? Daycare ya. Nah, ini dia. Nih, daycare tuh kayak gini ya, saudara-saudara. Ini salah satu. Jadi orang tuanya kerja, anak-anak dari kecil, bayi pun kan, Tante Nuning? Iya, dari baby, pokoknya mamanya mulai kerja itu aja, anaknya udah dibawa ke daycare. Bayangin Dari ini. ada yang baby, ada yang balita, banyak. Duh. Sian nih anak-anak. Lihat polos-polosnya kayak gini loh, Tante Nuning. Ya, dari kecil begini loh. Mamanya bisa tinggalin kerja. Ini pola kehidupan. Aku juga gitu ya kan, Mah? Sama suster dulu kan. Iya, Mah. Ini pola, apakah ini pola kehidupan kota, Tante Nuning? Iya, Di. Oh, ini dia. Makanya Tuhan bilang, keluar dari kota kan. Ini daycare ini. Bagaimana nih karakternya? Ya, kalau di sekolah, gurunya kan. Di rumah, mamanya. Lihat mamanya, guru sama mama beda. Betul nggak? Bingung nggak nih anak-anak? Makanya kepribadiannya bisa lain-lain. Nggak dari asli memang bagus. Bisa kadang-kadang bagus, bisa kadang-kadang busuknya keluar. Ini. Orang lain harus kerja didik anak-anak mereka. Supaya, aduh repot kalau anak-anak kecil ini harus dijaga terus. Betul nggak? Tante Nuning. Orang pikir kan, aduh repot ini. Jadi, Ini jaga anak-anak yang mau temenin dia menggambar di sebelahnya. Orang tua mana ada yang mau kan, Tante Nuning? Berjam-jam, ayo gambar sama mama supaya anaknya nggak main HP atau gimana kan? Diceritain Alkitab atau apa kan? Oh, mendingan saya keluarin uang aja deh, biar orang lain yang bikinkan untuk saya. Ini dia nggak mau repot. Orang tua yang nggak mau repot urus anak mereka, apakah punya tanggung jawab kepada Tuhan, Tante Nuning? enggak, Di. Nggak ada sama sekali. Ini ya, nggak ada sama sekali. Kalau kita nggak bisa mau repot buat anak-anak kita nggak hargai Tuhan Yesus punya kerepotan pun untuk urus kita. Betul nggak, Tante Nuning? Di dunia ini untuk datang tanggung sesuatu yang nanti kita baca ya. Itu apa? Duh. Lanjut lagi ya. Kutipan paragraf terakhir dari seri Rumah Tangga Advent kita. Habis itu kita baca 2 kutipan lagi. Ini ya. Ini dia. Jadi waktu kecil ya kan Tante Nuning? Waktu kecil dititipin gitu kan? Dititipin ke sana mamanya kerja dititipin ya. Sekarang apa yang terjadi? Apa yang terjadi karena banyak tinggal anak-anak mereka. Waktu Golden Age nggak mau dijaga, dititip-titipin. Sekarang kita mau minta, siapa ya yang baca ya? Ada ini ya. Ada Anti Dewi. Pagi Anti Dewi.
Selamat pagi, Katie. Pagi, Anti. Sore di sana ya. Sore, Iya, Anti. di sini Iya. sudah jam 3. Oh iya, selamat sore, Anti. Ya. Anti Selamat. boleh baca, Anti? Oh, boleh. Terima kasih. Yang itu ya, yang Ya. banyak yang. Betul. Ini aja dulu ya. Iya. Banyak yang sekarang meratapi kesesatan anak-anak mereka yang harus disalahkan. Waduh. Jadi Tante Anti Dewi, apakah gara-gara ini nggak ada waktu untuk kita tanggung bebannya, ya kan? Dan waktu Iya, betul. dan kasih bebannya ke orang untuk jaga kan dari kecil-kecil ini kan? Apakah Betul, sekarang Katie. waktu anaknya nakal, waktu anaknya melawan, meratap itu orang tua semua? Betul. Harus lihat ini, harus lihat. Anti Dewi, Ya, Anti Dewi. Anti Dewi pengalaman jaga anak-anak baby di anak-anak teman-teman di Amerika ini. Waduh. Jadi saya ngerti sekali nih, sedih. Betul? Sedih. Kalau kita nggak benar-benar jaga mereka tulus, ya habis. Memang salah arah. Betul. Itu dia. Ngeri. Saya kalau anak, saya nggak mau kasih sama babysitter, terus terang aja. Betul. Tapi nggak punya. Oke lah. Anti Dewi, apakah kita bisa lihat ini di sini bahwa banyak yang kalau dia sampai kasih anak mereka ke babysit, tujuan pernikahan mereka apa? Betul nggak Tante Nuni? Tante Anti Dewi? Betul. Apakah cuman honeymoon? Habis itu ada anak, aduh nih, gara-gara honeymoon, oke, aku nggak pikir sampai sejauh ini. Oke, aku terlalu repot untuk kerja. Kamulah yang jaga ya. Saya bayar kamu. Apakah kayak gitu? Aduh, benar-benar gitu. Ini Anti dia. juga waktu masih kecil dikasih sama babysit. Jadi pengalaman Anti merasakan bagaimana perasaan anak-anak waktu Anti jaga juga. Itu dia. Jadi apakah yang lebih kenal anaknya babysitnya? Iya, betul. Jadi Anti Dewi, apakah mamanya nggak kenal anaknya kayak gimana? Betul nggak? Dan waktu anaknya salah-salah kaget-kaget kan? Ya, betul. Kok anak saya gini? Kok anak saya gini? Iya, kamu terlalu banyak di office. Iya, betul. Kadang-kadang itu anak bisa lebih sayang sama kita. Nah, itu dia. Bahaya kan? Bahaya sekali. Aduh. Mantap kalau Anti Dewi penyembah Tuhan yang benar. Kalau Anti Dewi misalnya atau babysitnya penyembah setan gimana? Gawat dong. Betul gawat memang. Itulah. Makanya Anti Dewi pikir dulu kalau saya menikah saya nggak akan serahkan sama babysit karena alangkah menderitanya batin anak itu juga. Biarpun mereka baik sama kita, orang tua bisa aja akan jadi cemburu atau apa kan? Itu. Iya, jadi suka salah. Satu langkah yang salah menimbulkan ribuan langkah salah lainnya kan? Iya, betul. Ya, apakah banyak sekarang yang meratapi kesesatan anak mereka kan? Banyak. Dan mereka yang harus disalahkan, bukan anak mereka yang disalahkan. Ingat ini, Ron Wood bilang. Anak-anak kamu kayak gini karena kamu waktu golden age kamu taruh di daycare. Kamu titip orang, kamu titip tetangga lagi. Ya kan? Betul. Aduh, kasihan ini, lihat nih, kecil-kecil kayak gini. Masih polos sekali, aduh. Bayangin ini, kalau setiap orang Advent didik anaknya benar-benar dari kecil, aduh, karakter Kristus semua nggak Anti Dewi? Iya, betul. Udah jadi Sadrak Mesak Abednego kan ini? 3 orang ini kan? Betul sekali. Aduh, tapi dikasih di daycare kan? Iya. Dititipin orang, apa semua, aduh. Menyedihkan. Menyedihkan. Ini. Oke, Anti Dewi boleh baca lagi, silakan. Oke. Biarkan ini melihat ke Alkitab mereka dan melihat apa yang diperintahkan Allah kepada mereka sebagai orang tua dan wali. Aduh, ini dia. Jadi, sekarang kalau sudah salah, lihat kemana? Alkitab. Jadi kita
Tuhan tuh gini ya sistemnya. Ditegur, ya kan? Disadarkan, kamu sadar nggak kamu salah? Habis itu kasih solusinya. Betul nggak, Andi? Mantap kan Tuhan kan? Jadi kita Betul. nggak akan pernah dibiarkan tanpa pengharapan di mana kesalahan kita ya. Jadi kalau kamu sekarang udah sesat, meratapi kamu punya kesalahan yang dihasilkan karena pilihan kamu dulu, ya. Sekarang lihat ke Alkitab, ya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Tuhan sebagai orang tua dan wali. Dan apakah perintahnya masih sama? Jaga kamu punya anak-anak. Walaupun anak-anak kamu sekarang misalnya udah umur 10, betul nggak? Tapi kamu harus hadapin kenakalannya. Betul nggak, Anti? Betul. Bebannya jadi double. Anak-anak sudah licik umur 10. Kalau baby-baby gini kan masih polos kan? Mereka buat salah, buat apa gitu kan? Masih palingan nangis kan? Betul nggak, Anti? Betul. Kalau anak 10, 11, 12, waduh, memang hadapin kesabtelannya iblis di Eden. Itu. Benar. Karena apakah orang tua nggak jaga apa seed yang masuk ke anak? Betul kan, Anti Dewi? Apakah kalau kita nggak jaga, contoh, selama 10 tahun, ya, oh kita nggak jaga anak kita, seed-nya yang masuk, kita nggak tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, apa yang mereka tonton, kita nggak tahu. Ya, Iya. apakah kita harapkan yang baik keluar dari suatu tanah yang ditanamkan seed yang nggak baik, Anti Dewi? Aduh, mana bisa kalau seatnya ngebaik. Aduh, makanya bahaya sekali kalau orang tua pikir anaknya baik. Iya. Anak saya oke kok. Woi, kamu sedang menipu diri kamu sendiri. Apalagi, Gimana? Anti pengalaman saya kan ya, lihat anak-anak ibu-ibu, teman-teman Anti yang kalau mereka kasih gadget gitu, seperti apa, yang penting anaknya diam kan ya. Itu dia. Aduh, saya bilang sudah salah banget itu. Nanti racun otak sama anak kamu. Yang penting anak saya diam. Aduh, Anti ngeri liatnya. Anti, apakah ini mereka mau bebas dari beban dan masalah? Sekarang babysitternya nggak usah di-hire lagi, beliin HP aja, Anti. Betul, betul. Beli iPad, HP. Anak kelihatannya diam, tapi ya itulah. Apakah sedang tanam benihnya iblis? Benar sekali. Makanya melawan, disuruh mukanya cemberut, ya kan? Iya. Karena dia lagi melakukan sesuatu, kamu suruh-suruh saya main HP, sekarang kamu suruh-suruh tolong mama papa, gitu kan? Anak-anak berbatin gitu kan? Kenapa saya nggak disuruh main HP aja 1 harian kalau bisa? Aku nggak mau bikin apa-apa. Itu dia. Makanya anaknya cemberut. Nggak mau. Kenapa Ishak sampai Anti Dewi, Ishak itu sampai dibawa ke gunung apa? Moria ya, saya? Gunung Moria. Moria, apakah dia bilang, mau bikin apa, Papa? Mukanya udah cemberut gitu. Kenapa harus aku yang bawa kayunya, Pak? Kenapa nggak ada dombanya? Apakah banyak tanya ini anak? Betul nggak? Apakah Ishak nurut atau gimana, Anti? Ya, yang saya baca ya nurut. Diam aja kan, nggak banyak protes kan? Kenapa harus gini, Pak? Kenapa harus gini? Dia trust, dia punya bapak. Karena apa? Bapaknya nggak pernah beliin HP kan? Kalau dulu Abraham, ya kan? Itu ya, untuk zaman dulu ya, Mas ya. Ya, untuk zaman dulu kan, apalah HP-nya zaman dulu. Ya. Itu dia. Bapaknya nggak pernah tinggalin sama HP. HP-nya mulut papahnya, mamahnya sendiri. Diomong si Abraham, bayangin ya. Bapak orang percaya loh. Percaya apakah dengar firman terus, Anti? Harus continue firman Tuhan. Pasti. Siang dan malam. Apakah jangan heran si Ishak ini dinasehatin terus. Ishak, nggak bisa gini, Ishak. Ishak. Ya, betul. Apakah ini ya bedanya ya? Yang kita lihat kalau orang anaknya ibu yang atau bapak yang nggak pernah di rumah, lihat anak-anak mereka, nggak take care lah ya anak-anak mereka, nggak take care anak-anak mereka.
Apakah mereka pikir aja anti Dewi? Anak-anak mereka oke, betul nggak? Anak-anak mereka baik, ya kan? Mereka pikir. Aha. Lalu, terus pas babysitnya pulang, keluar nakalnya. Betul. Keluar nakalnya. Pas keluar nakalnya, Mama tahu kamu nggak kayak gini deh, betul nggak? Iya. Anaknya ngomong, makanya Ma di rumah dong, biar tahu siapa aslinya saya. Betul nggak? Betul. Itu dia. Di rumah dong Ma, biar tahu saya punya asli kayak gimana. Anti Dewi, apakah ini orang tua udah believe a lie? Karena di Roma 7 nggak ada yang baik dalam hati manusia. Iya. Bayangin loh ya. Ini memang semua pola-pola kota ini sangatlah menghancurkan rumah tangga Advent loh, saya mau bilang. Iya. Itu dia. Ya, orang tua pikir anaknya baik, padahal udah Roma 7 bilang nggak ada yang baik. Jadi kalau mendidik anak, apakah kita akan harapkan keluar benih-benih yang nggak baik dulu kan? Anaknya nggak ngerti, ya kan? Apa gitu kan, Andi? Diarahkan, kamu nggak bisa kayak gini, nggak boleh begini. Apalagi yang anaknya udah sesat, malah double effort nggak, Anti Dewi? Bayar utangnya 2 kali lipat. Itu dia. Tapi Tuhan bilang, lihat ke Alkitab, caranya masih sama seperti yang kamu ambil cara langkahnya yang awalnya salah. Betul nggak, Andi? Betul. Nah, ini. Silakan, Andi. Lanjut ya. Iya. Biarkan mereka mengambil tugas yang sudah lama mereka abaikan. Aduh, sudah lama diabaikan. Tuhan bilang, masih belum terlambat para orang tua. Sekarang ambil kamu punya tugas. Tuhan baik sekali nggak, Andi? Panjang sabar. Panjang sabar. Sekarang kamu abaikan tugas kamu. Oke. Sekarang kamu ambil lagi itu tugas. Terus harus lakukan apa, Anti Dewi? Silakan. Mereka perlu merendahkan diri, dan bertobat di hadapan Allah karena kelalaian mereka untuk mengikuti petunjuknya dalam melatih anak-anak mereka. Tuhan bilang, rendahkan diri kamu, wahai orang-orang tua yang sombong, bertobat di hadapan Allah. Kamu lalai untuk ambil tanggung jawab, ya kan? Untuk latih anak-anak kamu. Itu dia. Jadi, apakah hopeless orang tua? Enggak, Tuhan nggak biarkan hopeless. Tuhan bilang, sekarang mulai lagi dari awal. Hebat ya, kasih harapan. Kasih probation, kasih kesempatan. Anti Dewi, kalau orang tua bisa lihat panjang sabarnya Bapa di surga sama kita, apakah mereka akan panjang sabar sama anak mereka? Iya, kalau lihat ya harus. Kecuali kalau, iya. Apakah anak itu bikin ulang-ulang, dibilangin lagi, mau 10 kali, dibilangin lagi, betul nggak? Betul. Atau, 1 kali bilang, besoknya sudah jadi, apakah seperti itu? Padahal ditanam 10 tahun bibit setan. Nah, itu dia. Harus yang pelajaran-pelajaran yang ini RTA kemarin kan, harus tuai apa yang ditabur kan. Tapi Tuhan nggak akan tinggalkan di saat keluh kesah kita ya. Mungkin dilawan, ya. Anaknya cemberut kah, apakah, Tuhan nggak akan tinggalkan kita. Tuhan nggak akan tinggalkan kita. Itu sama seperti Bapa di surga. Kenapa kita nggak pernah tinggalkan anak kita? Kenapa kita sabar sama anak kita? Karena kita tahu bahwa Bapa di surga sabar sama kita kan, Anti Dewi? Iya. Itu dia. Orang tua yang nggak sabar sama anaknya, apakah mereka nggak tahu bahwa Bapa di surga sudah sangatlah panjang sabar sama mereka? Itu dia. Kadang-kadang ini apply ke saya juga ya. Silakan. Dedi. Iya. Anti kan banyak pengalaman didik anak-anak, ponakan-ponakan juga semua ya kan ya. Malu lah memang kita kalau kita juga emosi ya kan ya. Karena Tuhan aja kasih kesabaran sama kita, masa kita pura-pura lupa atau pura-pura nggak tahu ya kan ya. Malu kita. Jadi memang
kita perlu minta sama Tuhan, tolong saya berikan roh kesabaran Tuhan, tolong please. Iya. Karena kecenderungan kita kan ya kalau 1 kali 2 kali. Tapi begitu kita sadarin, wah kita ini udah jauh jatuh juga. Kenapa kita nggak ini sama orang juga, ya kan ya? Ya Tuhan Yesus kasih kita waktu, kenapa kita juga nggak ini sama yang kita ya, yang kita hadapin. Masa kita nggak fair, ya kan ya? Iya, Gitu. betul. Gitu. Oke. Bagaimana anti Jacqueline ada ya? Bagaimana seorang yang memilih tinggal di luar ortu dan mau bagaimana kasih nasihat dengan caranya? Thanks. Jadi anti Jacqueline ini ada 2 tahapan ya. Tahapan anak yang sudah dewasa sama anak-anak yang masih di bawah umur, di bawah tanggungan orang tua. Ya. Kalau anak-anak itu masih ada di tanggungan orang tua, harus kembali pakai cara-caranya Tuhan yang kayak tadi yang kita baca ataupun selama ini kita pelajari. Kalau anaknya sudah pilih tinggal di luar karena sudah dewasa kan punya hak pilih, nasehatnya kita boleh kasih nasihat, kita nggak salah kan Tante Jacqueline kalau teks gitu kan, kasih ingat telepon itu nggak salah sama sekali. Tapi yang paling penting kita nggak bisa paksa. Gitu dia. Ya, udah nggak bisa kayak kita punya anak-anak yang kita mau tuntun, kita bentuk lah ya. Kalau yang sudah dewasa itu ibaratnya kayak vas yang udah jadi. Bisa mengerti nggak? Ini kalau kita ini ingat Lydia ya, Lid. Kamu punya pelajaran, Lid. Aduh, Lid. Apakah Lydia ingat yang vas itu, Lid? Iya, Kak. Apakah vas itu kalau yang anak-anak itu ibarat yang masih dibentuk, Lid? Betul kan, Lid? Yang masih diputar-putar itulah ya. Kita ambil lah ya. Apa itu namanya? Putar clay kan? Ya itu. Potter ya. Tunggu ya. Ini nih ya, saudara-saudara, kita kasih gambarnya. Oke, ini. Ini dia ya. Ini bedanya anak-anak yang tadi, ini bedanya yang udah di luar sama yang ada beberapa yang nggak bisa di-download ya. Tunggu ya, saya mau cari dulu yang bisa di-download. Sorry ya. Kenapa ya ini kok udah gini? Jadi agak nggak familiar. Biasanya langsung bisa. Nah, ini bisa. Ada sekarang image-image yang nggak bisa langsung di-download, biasanya bisa. Sekarang lebih ketat lagi kali ya. Ini ya, saudara-saudara, kita mau tanya siapa ya? Sekarang kita mau tanya Kak Nini. Selamat pagi, Kak Nini. Pagi, Sis. Sis, kalau anak-anak yang kayak NC, ya kan? Atau masih di bawah orang tua, apakah seperti ini, Sis? Ya kan, Sis? Masih bisa dibelenturin kan, Sis? Betul. Masih bisa dibelokin, betul nggak? Saya mau arahin ini loh, saudara-saudara. Mau bikin vas ini kayak gini loh, mau bentuk anak-anak kita. Coba tanya yang pembikin Potter, berjam-jam nggak dia duduk? Atau 1 hari langsung jadi kan ini? 1 menit langsung jadi? Lama, Sis. Jadi ya kan? Ini anak-anak yang dibentuk orang tua. Nah, lalu kalau anak-anak yang udah di luar orang tua, ini kayak ginilah anggap ya. Tunggu ya. Aduh. Cari image yang bisa di-download, saudara-saudara. Ya. Ini kayak gini. Sekarang kita lihat ya. Kok belum keluar ya? Ini dia. Nah, ini yang udah besar kan ini.
Apakah sudah keras kan ini? Ya, Ya kan? jadi sis. Sudah jadi kan? Dan dia akan hidup dengan cara yang selama ini sudah dibentuk kan Kak Nini? Iya sis. Apakah nggak gampang ini mau ubah dia bentukannya? Oh harusnya kotak, kok saya bikin kayak gini ya Tuhan? Apakah kita harusnya menangis ini? Dengan bentukan kita masa lalu, dengan anak-anak kita sekarang? Dengan apakah cara pilih mereka sekarang kita pikir, oh mereka kan sudah dewasa, ini pilihan mereka. Apakah mereka pilih kayak gitu karena kamu nggak bentuk sesuai dengan cara Tuhan Kak Nini? Itu dipertanggungjawabkan loh orang tua, betul nggak? Makanya dibilang bertobat, rendahkan diri. Kita udah lakukan nggak ini? Ya. Nah, habis itu Kak Nini, kita punya pelajaran review dan pelajaran daily Bible study. Ini anak-anak nggak lihat jalannya kan Kak Nini? Betul kan Kak Nini? Iya sis. Kita harus apakan Kak Nini? Seperti siapa Kak Nini? Stefanus ya, berdoa. Doakan seperti siapa? Yang nggak pernah lihat jalannya juga. Saulus. Jadi Tante Jacqueline, kalau anak-anak kita memang sudah terbentuk kayak gini, berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, yang bisa pecahin vasnya ini cuma Tuhan loh Tante Jacqueline. Nggak bisa orang lain. Betul nggak Lydia? 7 C. Ini vas yang bisa pecahin Tuhan. Dan bilang sama Tuhan Tante Jacqueline, Tuhan bentuklah anak saya. Karena udah jadi, kita salah didiknya dulu. Dan itulah yang harus kita akui sama Tuhan. Betul nggak Tante Jacqueline? Dan para orang tua. Yang anak-anaknya udah keluar semua kan? Apakah masih ingat daily Bible study Bob? Bahwa dibilang apa? Tuhan, kalau memang harus lewat musibah orang ini bisa lihat kebenaran, jadilah itu. Betul nggak, Bob? Dan yang ikut daily Bible study. Betul kan, Bob? Iya, Kak. Ini dia. Betul, Ce. Aduh, makanya sekarang ini dipecahkan itu Tuhan aja yang bisa pecahkan. Ini udah keras ini semua. Yang bisa lunakan ini Son of Righteousness. Kehangatan cinta Tuhan yang kita ungkapkan dan yang Tuhan akan tuntun orang-orang yang dia sudah mati kan buat fase yang sudah keras ini juga. Itu dia. Apakah Tuhan mati nggak buat anak-anak yang kita salah didik juga? Iya, Kak. Jadi ya. Tuhan mau tolong juga kan nih anak-anak juga kasihan. Tapi saudara-saudara ingat, Tuhan nggak akan pernah paksa. Tuhan akan izinkan untuk mereka lihat kebenaran bahwa ada 2 jalan di Yeremia 6:16. Habis itu mereka harus pilih. Betul nggak? Sama seperti kita yang kita pilih, aduh Tuhan kita mau rendahkan diri dan bertobat. Anak-anak kita pun harus punya kesempatannya untuk pilih dan bertobat. Karena kita lihat, aduh kita ternyata salah untuk didik anak-anak kita. Kita mau merendahkan diri dan bertobat. Anak-anak kita pun harus begitu. Mungkin ketika Tuhan pecahkan itu vas, anak-anak kita punya 2 pilihan. Mau merendahkan diri bertobat atau mereka bilang, saya nggak mau dibentuk jadi kotak, walaupun saya hancur, saya mau pilih tetap jalan yang sebagaimana saya dulu. Bisa lihat nggak saudara-saudara? Dan kita punya kehidupan kekristenan nggak pernah akan tergantung dengan pilihan orang lain apa. Walaupun itu anak-anak kita. Bisa gitu Tante Jacqueline? Karena kita punya ketergantungan sebagai orang Kristen, itu adalah pilihan Tuhan yang sudah turun dan selamatkan saya dan mati di kayu salib. Itu dia. Saya punya tanggung jawab, saya punya pilihan kehidupan ini nggak akan terganggu sama sekali dengan pilihan orang lain yang nggak mau cinta kebenaran. Karena saya selalu pandang pilihan Tuhan yang mau turun dari tahta surga untuk selamatkan saya. Apakah itu yang harus kita lihat? Betul nggak, saudara-saudara? Kak Stanley, Om Sutardi, Mas Gun, betul nggak? Betul, Di. Opa Johan setuju kan, Opa Johan? Oma Eli? Ya, betul, Gedi.
Setuju. Iya. Jadi jangan pernah saudara-saudara kita jadi lome, ya kalau bahasa Manadonya, atau apa, patah semangat, gara-gara orang pilih salah. Itu so salah motif kita kalau begitu. Ya. Oke, kita lihat lagi ya. 2 kutipan terakhir. Kita mau baca ini ya. Kita mau bicara-bicara sama Opa Johan ya. Opa, boleh Opa? Boleh, Gede. Thank you ya Anti Dewi sudah bicara-bicara sama Gedi. Sama-sama, Gedi. Thank you Oh juga. ini belum, ini ya. Ini sedikit lagi. Anti Dewi boleh habiskan, masih sedikit lagi kayaknya. Oh, masih ada lagi Iya, ya? sedikit lagi ya, silakan. Oke. Mereka perlu mengubah tindakan mereka sendiri dan mengikuti Alkitab dengan ketat dan hati-hati sebagai pembimbing dan penasihat mereka. Kalau Nah, salah yang diubah, yang sekarang salah, sekarang fokus anaknya berubah atau tindakannya siapa yang dulu berubah? Andi. Tindakan mereka sendiri orang tua dan mengikuti Alkitab. Pas sudah tahu kesalahan, jangan fokus anak saya kok gini-gini, ubah dulu diri kita. Sekarang ikut dengan ketat dan hati-hati kita punya untuk membimbing anak-anak. Tuhan nggak akan, janji Tuhan pasti saudara-saudara. Kalau kita minta, Tuhan mau kasih. Apalagi kita minta sesuatu untuk yang mana supaya darah Kristus nggak akan dilewatkan dari anak-anak kita. Apakah itu doa yang paling akan dijawab Tuhan? Nanti Dewi. Iya. Tuh? Pasti. Iya. Apalagi anak-anak yang masih bisa di-mold kayak gini. Presentasi mau jadinya sangatlah besar loh. Kan ada di buku Amsal, anti lupa itu ya. Kalau anak itu seperti pohon waktu masih kecil masih gampang dibentuk. Kalau pohonnya sudah besar, batangnya sudah keras kan susah. Jadi waktu masih kecil ya dibentuk. Jadi kayak mau dibikin gimana gitu, pohonnya mau diluruskan batangnya. Jadi ya kayak ini juga kan ya, yang betul. Anti Dewi, apakah pohon yang udah berakar bisa cuma dihanyutin sama tsunami mungkin? Ya itu. Harus ada ini kan, gempa atau apa kan? Baru itu pohon dihancurin, apakah bukan pohonnya kan? Kita mau, kalau misalnya pohonnya udah salah, apakah mau dicabut sama Tuhan? Karena nggak bisa dari pohon yang sama mau berbuah bagus kan? Tuhan mau cabut itu pohon sampai akar, Tuhan mau tanam lagi benihnya yang baru kan? Karena benih setan sama Tuhan nggak bisa sama-sama kan, Anti Dewi? Sangat beda, nggak bisa sama. Terima kasih Anti Dewi sudah baca. Terima kasih. Oke, kita mau bicara-bicara sama Pak Johan ya, sambil baca ini. Nah, mari kita lihat. Kristus disalibkan untuk kita. Ya, dan dibangkitkan dari dia punya kuburan untuk pembenaran kita. Dan dia menyatakan dalam kemenangan, saya adalah jalan kehidupan, saya adalah kebangkitan dan kehidupan. Apakah ini adalah suatu pengharapan, Opa Johan? Untuk kita semua yang hidup di akhir zaman, yang menghadapi aniaya, apakah ini yang kita akan ingat? Betul? Mau hadapi kematian, kita bilang, I am. My God said, I am the resurrection and the life. Apakah kita nggak perlu takut? Kalau kita mati untuk mempermuliakan Bapa di surga, Yesus pun mati supaya Bapa dimuliakan. Apakah Yesus akhirnya bangkit dari kuburnya? Oh, Pak Johan. Amin. Pandanglah ke Golgota. Dan apakah oleh karena itu saya nggak takut untuk Bapa dimuliakan walaupun lewat kematian, apakah saya pun akan dibangkitkan sama seperti Kristus dibangkitkan? Betul apa? Amin, amin. Tuhan. Lalu dibilang, Yesus sekarang sebagai pengantara untuk memohon di hadapan Bapa. Nggak ada kan manusia yang jadi mediator kan, Opa? Nggak ada. Nah, yang kita belajar kan? Yesus. Dia tanggung semua dosa-dosa dunia, yang mana nggak ada manusia fana yang bisa tanggung dosa orang lain. Betul? Iya. Dibilang, no man can bear. Apakah sama seperti orang tua tadi? Yang tadi? No man, nggak bisa. Ini tanggung jawab
dibawa oleh orang lain. Sama kan? Ya seperti Kristus. 100%. Jadi apakah lihat sama nggak ini Tuhan Yesus sama orang tua? Sama. Betul. Kalau Tuhan Yesus nggak bisa itu dosa manusia ditanggung oleh orang lain, harus Yesus yang tanggung. Begitupun juga pembimbingan karakter anak-anak kita, nggak bisa kita serahkan kepada orang lain. Betul kan? Iya, betul. Sekarang the crucified one, yang disalibkan, sudah tanggung itu semua. Dan setiap jiwa yang percaya nggak akan binasa, tapi memperoleh kehidupan kekal. Murid-murid Kristus akan dilayakkan dengan kasih karunia-Nya. Walaupun karena ada setiap trial, ujian, dan cobaan, ya, sama seperti Yesus yang berjuang, ya, strive ini berjuang, ya, strive into straight gate kan, Opa? Iya. Untuk Iya. perfection Untuk karakter. sempurna. Jadi apakah Opa kalau mau sempurna harus ada trial and test? Betul. Tapi ingat, di setiap trial and test yang Tuhan izinkan, Tuhan bilang ada grace. Iya. Ini dia. Lalu dibilang, ini ya, lihat ya. Dengan memandang yang bukan kepada Yesus, ya, kepada yang lain mungkin, ya, kepada orang lain atau kepada hal yang lain, orang itu bisa buat apa? Kesalahan, bisa jatuh lagi, betul? Iya. Tetapi sebagaimana dia langsung diamarkan, kamu salah ini, betul? Orang yang diamarkan sekarang harus langsung matanya kepada Yesus lagi. Apakah sama ini, Opa? Lihat ini. Kalau kamu salah, ditegur, apakah harus diingatkan dulu? Diperingatkan, kamu udah salah, betul? Tapi harus dibilang, lihat ke Alkitab. Apakah lihat ke Yesus, apa? Amen. Betul? The only one. Ya. Dia bilang, harus pandang lagi matanya ke Yesus. Jangan lihat-lihat yang lain. Di mana di dalam dia ada pengharapan kehidupan kekal yang dipusatkan. Ya. Dia akan menanamkan kakinya sesuai dengan jejak kaki Tuhan Yesus. Waduh, mantap. Amin. Opa John, apakah juga dibilang orang yang sudah bertobat, yang udah tahu kesalahannya, yang lihat yang lihat matanya ke Yesus akan ubah tindakannya yang salah, Opa? Betul. Lalu dia bilang, dan bisa berjalan dengan aman, nggak perlu takut jatuh ke bawah neropet, Opa. Betul, Opa? Iya. Amin, amin. Iya. Jadi yang buat jatuh, apakah kita nggak pandang Yesus, Opa? Betul. Itu dia. Dia adalah pengantara kepada Bapa, bukan manusia kan? Dia, ini ya, orang yang sudah bertobat ini bisa sekarang gembira, semangat lagi. Dia bilang, dia adalah pengantara saya yang hidup di hadapan Bapa. Dia sekarang lagi berdoa untuk saya. Saya punya pengantara. Lagi jubahi saya dengan karakter sempurnanya sendiri. Inilah semua. Saya sekarang require itu apa ya, saya? Saudara-saudara. Apa, Opa? Mohon ya, required. Syarat ya. Mohon syarat. Nah. Inilah memohon ya, meminta sebenarnya. Iya. Meminta ya, Opa? Inilah semua yang aku minta katanya. Sekarang ini orang yang sudah ditobatkan minta ini, Opa. Untuk menyanggupkan saya mau menanggung malu dan olokan-olokan demi nama Kristus. Mantap. Amin. Apakah sekarang kita nggak minta apa-apa selain Tuhan sanggupkan saya untuk bisa menahan malu, ya kan? Dan juga olok-olokan, fitnahan semua demi nama Kristus. Iya. Ini saudara-saudara, untuk yang hidup di akhir zaman, Tuhan, ini yang harus kita bilang untuk orang yang sudah
menancapkan kakinya di jejak kaki Tuhan Yesus. Dibilang, jika Tuhan izinkan saya untuk menanggung pencobaan, Dia pasti akan berikan apa-apa? Pertolongan, ya. Grace, kan? Apa? Dan Ya, penghibur. grace. Apakah comforter ini apa? Roh Kudus. Betul. Markus ini kan? Markus 13:11 kan apa? Oh yes, ya. Betul. Dalam kehadirannya agar namanya akan jadi terang dunia di midnight cry. Betul apa? Waktu di beacon, betul? Ini kepelajaran Amin. connect semua ya, Opa Johan? Ya, puji Tuhan. Oke. Tanggung jawab orang tua Gede ya, luar biasa ya. Luar biasa kan, Opa? Itu dia. Ya, dibilang kalau anak-anak, kalau ini Tuhan saya memohon, Tuhan sanggupkan saya untuk sabar kan, menghadapi anak-anak saya mungkin yang masih akan lawan-lawan saya kan, karena 10 tahun saya tinggalkan, saya punya tanggung jawab. Tuhan tolong supaya namamu dimuliakan di hati anak-anak saya, di dalam anak-anak saya. Apakah orang tua yang lagi kerja seperti itu sekarang nanti akan kerja juga, Opa, waktu midnight seperti itu? Iya. Oh, kalau sudah midnight, nggak ada kesempatan lagi. Tapi kalau orang tua nggak bikin ini sekarang, apakah jangan harap mau menginjil di midnight, mau endure persecution, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa sabar tanggung kenakalan anak-anak, ya, karena kesalahannya sendiri loh, apakah nanti kita sanggup endure persecution? Mustahil. Tidak akan mungkin dilakukan lagi. Itu dia. Ya, amin. Ingat saudara-saudara, semua seizin Tuhan kan yang akan terjadi. Oke, saudara-saudara, ini sepertinya sampai di sini dulu, karena kalau mau baca ini nanti makin memanjang, melebar, meluas. Nanti yang penting ini sudah disampaikan dan tolong direnungkan poin yang Gedi renungkan. Apa, Ma? Kutipannya, oh ini. Ini di CHS 187.3. Sorry ya, lupa. Nih. Yang penting yang Gedi sendiri sudah belajar dan sudah direnungkan, poinnya sudah disampaikan semua, bahwa para orang tua, Kristus sudah berikan contoh kepada kita untuk tanggung dosa para orang tua kan, dan anak-anak kita juga kan, yang kita lahirkan ke dunia, gara-gara keputusan kita untuk menjalani pernikahan. Ya. Dan oleh karena itu adalah tanggung jawab kita untuk bawa anak-anak itu, memperkenalkan anak-anak itu siapa Kristus. Ya kan? Supaya nanti nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan minta sama Tuhan, Tuhan, sanggupkan saya memilih kan sebenarnya, Opa? Karena kita udah lebih detail lagi kan? Sanggupkan saya untuk bisa memilih, karena Tuhan akan pasti kasih grace-nya. Itu dia. Jadi hak masing-masing ya. Nah, sekarang tinggal pilihan kan, kita tahu. Kita punya keselamatan itu cuman setipis power of choice, betul Opa? Kita mau pilih yang salah atau benar. Ya. Iya. Oke, saudara-saudara, inilah kita punya renungan pagi. Biarlah kita semua, para orang tua, anak-anak, semua bergandengan tangan untuk jalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Apakah saudara-saudara sudah mengerti semua? Boleh? Tante Lika, Tante Yanti, Kak Rejoen, Echa, Tante Dia, Kak Nini, boleh semua? Kak Sten, Cihideng, bisa mengerti? Terima kasih, Gay. Puji Tuhan ya. Kutipan. Oh ya, ada tambahan? Terima kasih, Gedi. Iya, Tante. Terima kasih, Di. Memang melihat mendesaknya waktu ini. Artinya ada kata 2 kali lipat ganda tadi dibilang betul. Kelalaian dibayar 2 kali lipat, betul. 3 kali bahkan, karena melihat waktu. Kalau masa tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an lah. Yang memang waktu itu kita dididik bukan seperti ini.
acara-acara rumah tangga dan segala macam itu cuma untuk pelesir ya yang dilakukan. Itulah kegelapan kita yang kita lalui bersama. Padahal cuma membaca saja sudah selesai dan membacanya di rumah. Ya, seperti sekarang ini kita membaca semua di rumah. Memang lewat sarana Zoom, tetapi tempat kita belajar di rumah atau di tengah hutan seperti saya sekarang. Dan memang itu sadar saya. Ya, jadi artinya masing-masing punya tanggung jawab. Apalagi dengan waktu yang sudah mendesak ini. Artinya masing-masing harus segera untuk menggunakan dia punya hak pilih ini dengan bertanggung jawab. Artinya anak-anak yang memang melihat kita punya kegagalan atau kesalahan yang dulu, ya, yang dulu kita lakukan, ya puji Tuhan kalau yang lain yang sudah dewasa dan sudah mengambil keputusan yang benar ya, ada yang sudah. Saya langsung sebut saja seperti ya ada Bobby ya, ada Bobby, ada siapa? Ada sini pembicara pagi ini Gedi yang sudah memang walaupun salah di waktu lampau dalam pendidikan anak orang tua, tetapi akhirnya mengambil yang benar. Nah ini, ya itu juga gara-gara atau pengaruh orang tua juga. Ya, kalau saya ikutin cerita, semua pengaruh orang tua dan di mana orang tua